Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ila an qala alaihi salamu masakinu ahlin nar yunaduna malikan sab'ina alfa sanatin fala yuraddu alaihim jawaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan para penduduk neraka, mereka tadi itu memanggil malaikat Malik. Memanggilnya itu waktunya sab'ina alfasana, 70.000 tahun manggil. Kalau yuraddu alaihim, tidak dijawabi atas mereka jawaban, satu jawaban pun tidak diperdulikan oleh malaikat Malik. Dia itu masih ingat sama Allah ketika tidak ada jawaban dari malaikat Malik 70.000 tahun. Tak tanggung-tanggung, 70.000 tahun tidak ada jawaban, ingat sama Allah. Makanya mereka mengatakan apa? Fayakuluna, mereka tadi itu mengatakan apa? Rabbana, atau bisa juga Rabbuna, inna malikan lam yujibna. Ya Allah, sesungguhnya malaikat Malik ini tidak jawab kami ya Allah. Kami tidak diperdulikan ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah menyatakan, ya Malik, wahai malaikat Malik, ajib ahlan nar, jawaban itu penduduk neraka. Jangan didiamkan gitu wahai Malik. Ini sebagai bentuk satu, Allah ingin menampakkan keadilannya. Yang kedua, sebagai bentuk untuk menghinakan mereka penduduk neraka. Sehingga nanti kan ketika mereka tadi itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu berbuat seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, dia ngelak, enggak ya Allah, anak seperti itu. Kemudian Allah menyatakan, tertulis di sini, amal perbuatanmu tertulis di sini. Saya jawab, Pak, mengatakan apa? Malaikat keliru ya Allah, saya tidak pernah berbuat seperti itu ya Allah, kami tidak pernah berbuat seperti itu. Maka Allah, loh Pak, ibaratnya kalau Allah langsung kan, tidak perlu tanya-tanyaan, dilihat gini, Allah tidak perlu lihat, Allah sudah tahu kok. Langsung ajak neraka, neraka langsung, enggak. Tujuannya apa? Ini loh keadilannya Allah. Tidak ada sesuatu, meskipun Allah mampu ya, Allah mampu dan Allah berhak, tidak ada yang akan terdolimi kok, tidak ada. Dipanggil malaikat, ta'al malaikat, ya apa malaikat? Enggak ya Allah, aku tidak akan menulis sesuatu tadi itu kecuali dia telah berbuat seperti itu atau meninggalkan perintahmu, pasti aku tulis. Kalau lepas dari itu enggak. Ditanya lagi sama Allah, ya apa? Ngelak sih an, mengatakan apa? Kami tidak pernah didatangi satu utusan darimu ya Allah. Ngelak onoin nabi. Ente dari umat mana? Usul kasaran gitu. Dari umat mana? Misalnya dari Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ibrahim, panggil. Tal, sini Nabi Ibrahim. Kamu katanya tidak nyampaikan kepada dia. Lah Allah kan tahu toh, Pak. Masa Allah tidak tahu? Allah paham. Katanya Nabi Ibrahim,
Ya Allah, aku sampaikan semuanya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah aku buka pintunya. Tidak ada satu kejelekan kecuali aku sudah tutup pintunya. Semua aku sampaikan. Ya Pak? Hah? Ngelak ya? Enggak ya Allah, enggak pernah. Nanti yang terakhir yang dijadikan penengah itu ya kita orang. Umatnya Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penengah ketika terjadi hal tersebut. Makanya kita ini dikatakan menjadi ummatan wasaton, umat tengah, artinya penengah di antara mereka yang ketika itu terjadi pengingkaran seperti itu. Nah, sama ini Allah menyatakan apa? Hei Malik, jawaban itu. Jawaban. Lah malaikat Malik Pak kena Allah seperti itu, yang mengatakan seperti itu, karung bangkel itu jawabi. Tapi jawabi sama penduduk neraka. Tsumma inna malikan yakul. Kemudian malaikat Malik mengatakan apa? Matakulun. Apa yang kamu ucapkan ini? Ya man ghadaballahu alaikum. Wahai seseorang yang Allah telah murka kepada kamu sekalian. Ente ngomong apa ini? Nek poso kamu ini pengok tok ae 70 tahun sampai gara-gara iki diceluk anai dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Apa ente ini? Ente ini sudah dimurkai sama Allah. Gitu loh. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Penduduk neraka ngelendek di dunia pada tak pededek nggih. Di dunia sombong. Ngatakan apa? Fayakulun, mereka ngatakan, ya Malik, wahai malaikat Malik, iskina, berikan minum kepada kami syarbatama, satu teguhan air aja wis. Ojo sak botol kakean. Ojo ngene kakean niku. Sak gelas tok ae. Kakean sak gelas, sak minuman tok. Lek jane wong Jawa iku sak cecepan. Ya, mek seret wis. Supaya apa? Nastarihu biha. Supaya kami ini sedikit mendapatkan istirahat, ketenangan, kenikmatan dengan cuma satu apa ini? Cecepan. Masa cecepan? Satu teguk air. Satu cecepan, enggak enak bahasanya. Satu teguk air. Melas Pak, melas ya. Ngomong apa katanya? Faqad akalat annaru luhumana wa idhamana. Malik, api neraka ini sudah memakan daging kami, sudah membakar tulang kami. Wa antohat juluduna, aisalat, sudah mengalir, sudah copot wahai Malik kulit-kulit kami ini semuanya. Kemudian apa? Wa mazaqat idhamuna, sudah tercabik-cabik tulang kami Malik. Wa qata'at qulubuna, hati kami ini sudah hancur. Mosok jauh air aja tidak dikasih Malik, kok tego temen kon. Ya sudah, oh minta minum, iya. Fayasqihim syarbatan minal hamim. Maka ketika itu malaikat Malik memberikan minuman kepada mereka berupa al-hamim. Al-hamim yaitu air yang panas dari neraka jahanam. Intana waluhu, jika mereka tadi itu mengambil air tadi itu, jangankan minum Pak, air itu dipegang dengan tangannya, tasakotot al-asobi, ini jari jemarinya ini akan copot dengan sendirinya. Ini belum diminum loh ya. Kalau itu hamim diberikan oleh malaikat Malik kepada penduduk neraka, diterima, dipegang dengan tangannya, jangankan diminum, dipegang saja, begitu panasnya jari jemarinya copot mereteli Pak. Karena sudah kepepet Pak, orang kepepet kan gitu, segala sesuatu sudah. Kemudian apa? Karena begitu hausnya tetap dipegang. Faida balagha al-wujuhu tanatharat al-uyun wal hudud.
Ketika itu telah dipegang, jari-jari sudah copot semuanya, didekatkan. Ketika air tadi itu mendekat kepada wajahnya, maka ketika itu matanya dan pipinya tadi itu menjadi rusak gara-gara panasnya dari air hamim tadi itu. Kepepet sudah, tidak ada minum lagi, tetap diminum oleh dia. Fa idza dakhala, maka jika itu masuk air hamim al-butuna ke dalam perut-perut mereka, kotoa, itu air hamim tadi itu mampu memotong, menghancurkan al-im'a. Im'a itu sesuatu yang berupa lobang dalam anggota tubuh. Biasanya maknanya im'a itu lobang hidung. Cuma ini maknanya masuk ke dalam perut. Ketika masuk ke dalam perut, semua lobang di anggota tubuh ini akan hancur, terputus. Wal kubud, ya, dari kabid, yaitu hatinya mereka tadi itu hancur berkeping-keping. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan, qala alaihi salam, Nabi menyatakan, masakinu ahlin nar, penduduk itu neraka, idza istaghatsu, jika mereka itu meminta, bita'amin, dengan makanan, yuja'u lahum, diberikan kepada mereka. Mereka minta makan, diberikan makan, tapi makannya bizakum. Zakum itu syajaratun murratun karihatut ta'mi, yaitu satu pohon yang pahit rasanya, yang pahit sekali dan tidak enak rasanya. Ini merupakan, zakum ini adalah buah yang diberikan khusus bagi penduduk neraka jahanam. Kemudian karena kelaparan, Pak, kelaparan, faida ji'a bizzakum yakulunahu, ketika telah didatangkan itu buah zakum, karena mereka kelaparan, tidak ada makanan lain, dimakan sudah, dimakan itu. Kemudian apa? Ghala ma fi butunihim wa ghala dimahuhum wa atrasuhum. Ketika dia makan buah zakum tadi itu, maka ketika itu perut-perut mereka tadi itu menjadi mendidih, otak-otak mereka tadi itu menjadi mendidih, gigi-gigi mereka tadi itu menjadi mendidih, hancur semuanya. Kemudian apa? Wayahruju, keluar al-lahabu, keluar semburan api min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Watatasaqatu ajsaduhum, akan saling berjatuhan itu kulit-kulit mereka, baina aqdamihim, jatuh ke bawah ini, depan kakinya mereteli abe. Iya, jawab Pak. Terus naya yang tangan tek tadi pendino kena panganan ngene ngeluh nggih, kayak titik riwayat iki, mari ngene cerita surga. Ya, Beb kok neraka tok, Beb, sumpek. Apa maneh aku sing maca. Kon guru tok. Aku sing maca sumpek pisan. Tinggal satu riwayatnya. Itu makanannya. Makanannya dari zakum. Minumannya hamim. Itu hamim itu. Tuh. Qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masakinu ahlin nar, penduduk sorga. Isa yang kepingin mau surga kira. Penduduk neraka, yalbasuna thiyaban, mereka itu menggunakan pakaian min gutran. Gutran itu dua maknanya. Ma'dinun nuhas, tambang berupa apa? Nuhas, tembaga.
Atau bisa maknanya apa? Wal hadidu dhaib. Apa? Besi yang meleleh. Jadi pakaiannya itu dari tembaga neraka atau dari besi yang meleleh. Pakaiani. Idza wudi'at 'alal abdani, jika pakaian tadi itu diletakkan dalam badan, di atas badan-badan mereka, jika pakaian itu dipakai, insalakhat al-juludu, ai nuzi'at, naza'at, akan mencabut dari kulit-kulitnya itu bisa mereteli. Orang yang celaka wal asyqiya'u finnari umyun la yubsirun. Orang-orang celaka di neraka itu buta, mereka tidak ngelihat. Ini sebetulnya bukan cuma mulai di buta, Pak, bukan mulai di neraka, mulai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu sudah buta. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalika fanasitaha, kemudian apa? Wa kadzalika yauma tunsa. Lima hasyartani a'ma, ya Allah. Ini kalau disebutkan di sini kan penduduk neraka, Pak. Cuman ini maknanya asqiya finnar. Berarti seolah-olah gambarannya mereka yang celaka, yang sudah masuk neraka, padahal enggak. Ini bentuk penekanan saja. Maknanya mereka ini buta sebetulnya sebelum masuk neraka sudah buta. Jadi ketika dibangkitkan tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil, ditiup bangkit semuanya, itu sudah buta. Sehingga mereka mengatakan dalam surat Toha itu, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal di dunia kami bisa ngelihat, ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Katanya Allah, ya memang seperti itu. Aku bangkitkan kamu sekalian dalam keadaan buta. Memang seperti itu. Memang sengaja. Karena apa? Telah datang ayat-ayat kami, telah datang aturan kami, telah datang itu Al-Quran, telah datang Nabi Muhammad jelaskan syariat. Kamu seolah-olah ini lupa, tidak peduli. Ramadan tidak puasa, sholat ditinggalkan, minum khamr, lupa sama Allah. Wakadzalikal yauma tunsa. Ya seperti hari ini juga kamu dilupakan. Kamu di dunia kan melupakan sama Nabi Muhammad, sama syariatnya, sama ayat-ayatku, katanya Allah. Sekarang dilupakan. Lawang saya melek tok, Bang. Orang yang ngelihat aja, orang yang bisa melihat, nanti ketika kiamat, ya apa sih ceritanya? Sing hamil sampai metu. Saking wedine, saking takutnya perempuan hamil itu keluar, Pak. Wis dak ono sing buka siji, buka loro, buka telu, buka langsung yuk. Buka pitu wis cedek, Beb. Buka songo, buka 10, iki bukaan le. Langsung metu brol. Yang tengah nyusui dilemparkan anaknya. Ya apa? Engkau ngelihat mereka, katanya Allah, seperti orang mabuk. Masuk ke sana, nabrak ke sana, nabrak ke situ. Wa ma hum bisukara. Mereka itu, katanya Allah, bukan dalam keadaan mabuk, tapi azab yang pedih yang diberikan oleh Allah. Oh, cuma main-main loh. Iki urusan loro, Pak, umati, Pak, loro. Tidak neraka surga, mari. Dak ono tinggalin kok situk sekel di surga, situk sekel di neraka. Dak ono. Ima semuanya masuk surga, atau kalau enggak neraka. Kedolenan sih. Kadang-kadang sembahyang tapi sih ngentiti duit wong. Kadang-kadang maca Quran tapi masih nipu orang. Hati loh. Dua pilihannya. Kalau tidak surga, neraka.
Naudzubillah min dzalik. Bukmun layan tikun, bisu mereka. Mereka tidak bisa ngomong. Summun tuli. La yasma'un, mereka tidak dengarkan. Lah terus kenapa kok bisa tadi apa ini manggil-manggil itu ya? Itu sudah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika itu diberikan pendengaran sebentar kemudian dicabut lagi oleh Allah, bisa jadi seperti itu. Wa kullu ja'iin, katanya mu'alif ya. Katanya Nabi ini hadis, wa kullu ja'iin yashtahi at-ta'ama illa ahlan nar. Setiap orang yang lapar itu pasti ingin makan, kecuali penduduk neraka. Mereka itu meskipun lapar, cuma tidak kepingin makan sebetulnya. Wa kullu arin yashtahi al-libasa illa ahlan nar. Setiap orang yang tidak punya pakaian ingin punya pakaian agar tertutup auratnya. Tapi illa, kecuali apa? Penduduk neraka tidak mau. Lo pakaiannya kayak ngono, dipakai kulitnya mereteli, dimakan seperti itu. Wa kullu maitin yashtahi al hayata. Allah, ini Pak pegang Pak nggih. Jangan dianggap mereka itu orang yang sudah meninggal dunia itu, yang mereka tadi itu sudah banyak dosanya daripada taatnya sama Allah. Wis, kalau mereka itu diberikan kesempatan untuk hidup, kepingin bangkit Pak, teriak mereka itu. Cuma kita tidak dengarkan. Dua kelompok yang tidak bisa dengarkan, manusia dan jin, memang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu rahmatnya Allah. Nah misalnya, kulon jenengan misalnya kerungu ada penduduk neraka, tutup pasar. Apa? Tidak wis, iku nek kono diadab ya. Ayo le. Ramadan poso kon tutupan warungmu iku. Aku saiki neraka biyen koyo ngono. Buka warung, tak kei kain titik le. Ketok sikile. Saiki dipentungi aku ndek kene. Masih ngrungokno. Iya yo. Mosok temen lah kon. Temen le mosok goroi aku iki. Misale. Tutup wis. Restoran tutup, rumah makan tutup. Siap saji, siap-siapan tutup kabeh wis. Tapi dibuat oleh Allah tidak dengar Pak. Sampai kadang-kadang hatinya juga tidak dengar. Bukan rahmat sudah kalau itu. Iya. Sampai sahabat itu mengatakan apa? Nabi, kami ini kalau kumpul sama kamu Nabi, itu sudah tidak ada keinginan sudah untuk pisah sama yang lain. Tidak. Untuk bertemu dengan yang lainnya itu pisah darimu wahai Nabi, tidak kepingin. Maaf ya, sama istri kami tidak syahwat sudah. Sama anak kami yang menjadi buah hati kami Nabi, sudah tidak mau sudah. Mau kembali ke rumah itu males. Tapi Nabi kalau keluar itu kok timbul lagi perasaan seperti itu. Katanya Nabi, kalau engkau bisa terus seperti itu, maka malaikat datang akan mengucapkan salam sama kamu. Kalau perasaan seperti itu tetap sama kamu, malaikat akan datang mengucapkan salam, keselamatan untuk kamu. Tapi karena rahmatnya Allah, sehingga yang belum nikah kepingin nikah, yang tidak punya anak kepingin punya anak, yang tidak punya pekerjaan kepingin bekerja. Karena apa? Karena dilupakan sebentar oleh Allah. Tapi aja suwe-suwe. Lek kesuwen buyar Pak pengajian ndak ono nang di toko. Posoan ndak iso toko terus ngono. Paham? Nah, setiap orang mati itu ingin hidup Pak, kecuali penduduk neraka ndak wis. Fa innahum yatamannaun al-mauta. Sesungguhnya mereka penduduk neraka itu ingin untuk mati. Kepingin mati, tidak kepingin urip. Semoga dijaga oleh Allah. Nah, sekarang cerita surga. Ya Allah maj'alna minhum ya. Min ahli jannah insyaallah. Di sini Pak diceritakan seperti cerita insyaallah 2 pertemuan yang lalu, kan mereka itu kan diberikan makanan macam-macam Pak. Ibaratnya kan banyaknya makanan ini sopo ati ngentekno saiki. Apa segampangane gitu.
Maka itu cerita dilanjutkan. Summa anna rajula min ahlil jannati yajma'u tilkal adbaki wal awani wa yuridu an ya'tiyaha al-malaka. Mereka penduduk neraka, penduduk sorga tadi itu, ketika kelihatan makanan itu banyak sekali, dikumpulkan, ditumpuk jadi satu, ingin diberikan kepada malaikat. Lek bosone kita orang ini, malaikat iki kakean panganane. Saiki sampean tolong makano. Iki hadiah teko aku. Katanya si penduduk sorga. Yang guyu malaikat. Hah? Fayadhaku, tertawa. Al-malaku malaikat. Wa yaqulu lahum, malaikat mengatakan apa? Taf'aluna huna kama kuntum taf'aluna fid dunya. Rungokno ya, turung. Taf'aluna huna, kamu melaksanakan seperti itu, bagi-bagi makanan seperti itu, kama kuntum. Sebagaimana dulu kamu itu taf'aluna fid dunya. Seperti kamu di dunia dulu bagi-bagi makanan. Makanya Anda kan bilang kemarin, ya kan? Lek wong medit itu ndak pantes bu surga. Karena sifatnya penduduk surga itu loman, ndak medit, ndak jeru. Hitoke. Iya. Hah? Ta'kulunal hadaya wa taruddunal awani ila sahibil hadaya. Sifatnya penduduk sorga itu Pak, memakan hadiah-hadiah, makan ya, mengembalikan, dipakan. Pokoknya orang yang ngasih itu seneng. Misalnya dikasih ya, ini anak kasih makanan nanti, ya khair, dimakan sedikit, dimakan sedikit. Setelah itu sisanya ambilan atau berikan sama itu, kesian dia belum makan. Tapi udah ngeracur didelo hadiahnya itu kok sopo. Lek hadiahnya itu kok wong kafir dipangan. Lah iku jarine Beb ngono ya kok saking kon nyonyo iku jenenge. Hah? Inna ahla dunya kanu fuqara muhtajin ila ma yab'atsuna lakum fi. Ya Allah, dengarkan ini Pak. Katanya malaikat. Sesungguhnya penduduk dunia ini ada mereka itu dulunya dalam keadaan fakir-fakir, dalam keadaan butuh. Mereka tadi itu membutuhkan orang-orang yang tipenya seperti kamu gini. Kalau makan sedikit, sisanya diberikan sama orang. Itu. Amma hadihi, kalau sekarang itu dulu kata malaikat. Kok di dunia kok ngono. Ya kan? Tapi amma hadhihi fahiya hadiyatun min indil ghanil karim. Kalau sekarang ini hadiahnya bukan dari makhluk, ini hadiahnya dari zat yang maha kaya, yang maha loman. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi la yankusu milkuhu wala tafna khazainuhu, yang tidak pernah berkurang kepemilikannya, yang tidak pernah kosong simpenan-simpenannya. Falakal awani wa mafiha. Sekarang ini tempat sama makanannya, bawa untuk kamu semuanya. Dak ono ceritane makanan mambu di surga itu dak ono. Lek di dunya nikmatnya makanan bagaimanapun mambu Pak. Hah? Nah, gini Pak. Beb, aku kepingin caranya roman iki apa sih Beb? Kepingin roman lah, temenan sampean. Yakin kepingin roman? Ada cerita Pak, cerita. Pakai cerita sampean. Aku mau cerita iki yo isin sak bener rek, isin, yo. Apa kok isin? Yo isin, paling ndak ono sifat itu di dalam diri anak pribadi ndak ada mbuh sampean. Koyoke padha wae. Ada seseorang datang kepada Bishr bin Harith. Seseorang datang kepada Bishr bin Harith. Kemudian orang itu mengatakan, Bishr bin Harith itu orang alim Pak, mengatakan apa? Azamtu ala haji fatakmuruni bisyai. Apa? Hujan dah. Hah? Kemana ndak? Aku ndak enak ini kan.
Oh ya ora ceritane kok ndelok jam ndak enak. Makane jam iku lho gurno kok rek. Bisa bendok apa bendok niku wis. Ndak enak pidato untuk jam iki ndak enak rek. Utawa misalnya untuk jam. Iku berarti apa? Ayo Pip cepetan. Lanjut apa ndak iki apa meneh? Ngantuk ae. Ngerti ya? Wahai Bishr bin Harith, aku ini ingin berangkat haji, mau berangkat hajian ini. Kira-kira ada ndak satu perintah yang perlu aku laksanakan? Ya kan? Lalu ada orang mau datang haji sama kita ya Pak. Dua no Ustaz, anak berangkat haji. Oh haji kan? Iya. Ojo lali ya gamise. Ojo lali serban ya, ojo lali. Kamar itu korma jua ya, ojo lali. Katanya Bishr bin Harith, kam a'dadtan nafaqah. Kamu sudah siap bawa ongkos itu, bawa apa ini uang sebagai nafkahmu nanti di sana berapa? Dia mengatakan aku bawa sekitar 20 dirham. 2000 dirham. Aku membawa 2000 dirham. Ya. Katanya Bishr, fa ayu syai'in tabtaghi bihajjik. Kamu ini berangkat haji kepingin apa? Lek bosone kita orang, lah kon gowo perbekalan kok akeh temen iku kepingin apa kon iki haji? Lek zaman kita orang lagi, opo nggo magicom segala ini. Nggowo iwan asin, nggowo apa itu? Sambel itu jenenge terasi. Ini kejadian kita Pak, kejadian sama kita ini. Tazahudan, kamu ingin berangkat haji itu zuhud kepada Allah, au ishtiyaqon ilal baiti, atau karena rindu kepada Ka'bah, au ibtigha mardatillah, atau menginginkan keridhaan Allah. Jawaban di antara tiga itu. Kepingin zuhud, atau karena rindu kepada Ka'bah, atau menginginkan keridhaan Allah. Qala ar-rajulu ibtigha mardatillah. Tidak ada, aku cuma kepingin satu wahai Bishr bin Harith, aku kepingin keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iki ndak ono iki tapi nek bosan kita temen ta. Hah? Apa kon kepingin foto karo unta? Hah? Atau foto engko ndek tukang foto minggoroi kan? Iburine kaya ana Hajar Aswad jejer karo bojone. Mau ditempelno ndek omamu. Apa kaya ngono? Ndak, temenan saestu kepingin keridhaane Allah. Tapi ndak ono di kitab iku nggih. Katanya Bishr bin Harith, dengarkan Pak, dengarkan. Iki sepurane ya, sakdurunge tak waca sepurane. Koyoke potongane kula jenengan ndak ono. Sepurane. Lek ono ya sepurane aku, minta maaf. Katanya Bishr, fa in asabta mardatallahi wa anta fi manzilik wa tumfik alfi dirham wa takunu ala yakinin min mardatillah ataf'alu dzalik. Kalau memang engkau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, engkau ada di rumahmu dan engkau bagikan uang 2000 dirham tadi itu, bagikan semuanya, dan engkau yakin bahwasanya engkau akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Apakah kamu mau melaksanakan seperti itu? Orang tadi itu diem, mengatakan apa? Naam, iya, akan aku laksanakan. Katanya Bishr bin Harith, idhab fa'atiha asyrata anfas. Pergi, berikan kepada mereka 10 orang. Cari mereka di antara 10 orang ini madinun yughdadainuhu. Cari mereka yang berhutang, kasih untuk supaya dia bisa bayar hutang. Cocok kira. Fakirun, cari mereka orang fakir yang tidak mampu, supaya kamu bisa membantu kesulitan mereka. Cari mereka tadi itu ma'il itu orang yang kehidupannya itu dalam keadaan
amat sangat di bawah garis kehidupan normal. Yughni iyalahu, supaya kamu bisa memberikan makan kepada keluarganya. Cari mereka orang-orang yang dia tadi itu ngurusi anak yatim, supaya mereka senang. Kalau memang kamu mampu, ya, jangankan semuanya ya, kalau satu saja kamu laksanakan, kamu akan mampu hatimu untuk semakin kuat kepada Allah, kamu akan laksanakan. Baru ketahuan tujuanmu ini untuk apa. Kalau memang tujuanmu untuk Allah, meskipun tidak berangkat haji, kamu duduk di rumah, duduk bersama keluargamu, ongkos yang akan engkau gunakan untuk berangkat haji, bagikan kepada mereka orang yang butuhkan. Engkau akan mendapatkan keridhaan Allah. Kalau kamu melaksanakan seperti itu, Allah akan memperkuat hatimu. Lagi wallahu a'lam. Ini sebab omongan ini, apakah orang ini sudah pernah berangkat haji, atau beliau ini dibuka hijab oleh Allah sehingga tujuan hajinya tadi itu bukan untuk Allah dan Rasulnya. Makanya di sini Habib Allah Haddad mengatakan, kalau engkau punya kemampuan untuk tiap tahun berangkat haji sekalipun, tiap tahun, jangan tiap tahun, minimal 5 tahun sekali. Yang 4 tahun ini berapa ongkosnya? Sekarang bib haji itu kurang lebih 38 juta, 40 juta lah. 40 juta kali 5 ketemu piro? 200 juta. 200 juta itu jangan berangkat haji, bagikan kepada fuqara masakin, terutama kepada keluargamu, bapak, ibumu, saudaramu. Katanya beliau, kalau kamu tidak mau melaksanakan seperti itu menjadi jelas tujuan hajimu bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena ingin satu hal urusan dunia. Ya Allah. Nah, yang terakhir Pak, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan gini Pak, kan jarine wong Madura iku sak bener dalile Pak, sak bener kono. Imam Suyuti mengatakan di sini bahwasannya orang bersodako itu ada 5 kelompok. Uang memberikan sesuatu itu kepada yang lain ada 5. Yang pertama, dia mendapatkan pahala 10. Jadi misalnya dia sodako 1000, 10.000. Dia sodako 10.000, dia mendapatkan 100.000. Dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Yaitu ala sahihil jismi. Engkau berikan sodakohmu kepada orang yang sehat, yang dia mampu bekerja. Yang kedua, Allah akan melipat gandakan menjadi bukan 10, 90 kali lipat. Apabila sodakomu engkau berikan kepada mereka orang yang buta atau orang yang terkena musibah, satu sodakoan diganjar oleh Allah dilipat gandakan menjadi 90 kali. Masuk yang ketiga, satu sodakoan diberikan oleh Allah pahala dilipat gandakan sampai 900 lipat. Dengarkan ini, diberikan kepada siapa? Dzi qarabatin muhtaj. Engkau berikan kepada kerabatmu yang masih butuh. Maaf nggih, orang Palestina perlu dibantu Pak, perlu. Tapi kalau saudara kandungmu, jangankan dia bergelimang harta, makan aja kurang, tidak pantas dan tidak sesuai dengan syariat engkau berikan sesuatu kepada orang yang jauh. Sedangkan ini saudaramu, saudara kandung, misan, ponakan, dia dalam keadaan butuh makan, ente biarkan begitu saja? Bukan ini aturannya syariat. Berani seperti itu sampai berikan kepada kerabat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah. 1 rupiah yang kita keluarkan akan dilipat gandakan menjadi 900. Masuk yang keempat, mulai dukuri Pak. 1,
dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100.000 lipat. 100.000. Allah. Diberikan kepada siapa? Abawen. Bapak ibu. Pikir bapak ibu ini, ente punya rumah, kemudian di rumah ente itu ada AC-nya, kemudian gunakan spring bed enak, nikmat, kemudian di situ ada kamar mandinya sudah siap, di situ juga ada pemanas airnya, sedangkan ente biarkan bapak ibu ente rumahnya bocor, tempat tidur ndak ada, ente berangkat haji, berangkat umroh, ziarah ke kuburan Nabi. Ketahui kalau Nabi bisa Allah memberikan kesempatan sehingga kita bisa melihat Nabi yang kodotan, Nabi akan marah sama kita. Kenapa? Jauh-jauh berangkat ke Mekah Madinah, bapak ibunya dalam keadaan kekurangan. La haula wala quwata illa billah. 1 rupiah yang kita keluarkan untuk bapak ibu kita, Allah akan melipat gandakan menjadi 900.000. 100.000. 100.000. Kadang-kadang Ramadan loh Pak, wong tua yang ditakoni, Pak, Bu, ono takurmo untuk berbuka. Pak, Bu, ojo kerja wis, sampean saiki pensiun, lungguh tok wis. Duakno aku anakmu yang kerja. Ndak. Kadang-kadang ibuku utang, ibu utang, bapakku utang. La haula wala quwata illa billah. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau mengatakan apa? Aku ini semenjak ibuku masih ada, tidak pernah aku menghitung aku memiliki sesuatu. Dan aku ridho sama ibuku. Andai saja aku ditonton ke pasar, kemudian dikatakan ini adalah budakku, aku dijual, aku ridho. Tadi Pak Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak pernah makan satu nampan dengan Siti Fatimah, ibunya, tidak pernah. Kenapa? Karena takut nanti makan ada lauk, Siti Fatimah menginginkan misalnya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak tahu, dimakan duluan, takut buat sakit hati. Padahal secara normal enggak. Kalau keluar dari rumahnya itu mundur dulu, tidak langsung nengos ini, mundur dulu. Kalau sudah jauh baru membelakangi. Pada zaman itu banyak lalat Pak, sehingga lalat itu berada di muka gitu ya, hingga juga. Ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin berbicara depan ibunya, tetap diam gini meskipun banyak lalat di mukanya, tidak berani untuk ngebas lalat gini. Kenapa? Suul adab sama ibu. Imam Ali Zainal Abidin yang dikatakan sejat, suka sujud, yang nanti katanya Nabi, kalau ada panggilan orang-orang yang suka sujud, ini cucuku ini yang akan menjadi pemimpinnya. Tingkatan paling tinggi. Kita sodako, satu sodakoan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 900.000. 900.000 kepada siapa? Ala alimin au faqihin. Engkau berikan sodakohmu tadi itu kepada orang yang alim atau orang yang mengerti ilmu agama. Ini semuanya ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini pendapat dari Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu. Kadang-kadang kan apa kok ndak nyumbangi kuliah apa le, saiki keadaanku sik sepi ngene toko. Lah justru sepi toko iku akeh sedekah. Iya, mancing itu untuk keluar. Yai Hamid itu pernah ngomong, Pak, usahakan setiap pagi sebelum kamu keluar dari rumah, usahakan cari orang yang bisa engkau gunakan medianya untuk supaya dia menerima sesuatu darimu. Cari orang seperti itu. Paham? Makanya kalau pagi-pagi engkau didatangi pengemis, misalnya Pak, kulon jenengan ditekoi wong mis jam 4 subuh, ketok-ketok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ono apa? Ono duit ta? Ngamuk ndak? Kon iki mari sahur, sik durung glegeken yo duit ae. Salah.
Katanya beliau, ya Hamid, kalau ente didatangi orang seperti itu, justru itu Allah sayang sama ente. Kenapa? Tidak perlu jauh-jauh, orangnya sudah datang. Oh cedul aku lagi yang tidak enak kira. Iki nak tendensi apa lagi kira? Mau kitab lagi temenan nih. Nak boleh nggak backgroundnya foto-foto sumbangan kok berpikir, gue saya nepak-nepak, gue kurang ajar kok. Paham ya? Jadi jangan pernah ragu, Pak, jangan pernah ragu. Jangan, maaf ya, ada geder, Pak, di sini. Maaf ya, bukan berarti kita harus kudu melarat deh. Klambine kudu tembelan ngono yo, ambune kudu basin. Enggak bukan gitu. Nah. Gunakan pakaian yang sempurna, gunakan pakaian yang sempurna, yang bagus, biasa normal gitu ya. Tapi maaf ya, ini sama-sama belajar, Pak, sama-sama belajar. Jangan letakkan dunia di sini, Pak. Ojo. Kalau ente letakkan dunia di sini, sulit. Cincin ini. Misali, ndak murah iki murah. Ya kan? Misale iki larang, Pak. Dek jurati. Pas ada pengajian, cincinnya kari di motor. Maca kitab blepotan, Pak. Apa wedi montore melayu. Ono cincinku. Kenapa? Allah. Semoga diberikan kekuatan Allah ya. Ini belum sih ngomong masalah ikhlas sekali ya Allah. Ada tadi itu baca tentang masalah ikhlas, tentang masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab apa itu Is'adur Rafiq. Ya Allah, Pak. Waduh. Nemen atuh. Hati ngomong ndak kolung loh, Pak. Maksud itu kadang-kadang baca seperti itu tuh ya malu juga gitu loh. Kenapa? Iso maca tok. Ya tapi kan pelan-pelan tuh berubah gitu ya. Nah, makanya dikatakan kalau mengeluarkan sesuatu itu janganlah engkau lihat seperti engkau meludah. Kalau ada orang meludah kemudian jalan balik maneng, ono apa le? Sik ndelok iduku mang kuwi apa ya? Wis garing apa durung? Kira-kira normal enggak ini? Itu gambaran sedekah. Ya. Semoga diberikan kita orang-orang yang dermawan, yang berani untuk mengeluarkan untuk Allah dan Rasulnya, diberikan rezeki yang lancar oleh Allah, diberikan kebaikan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Besok insya Allah di Masjid Ikhlas Maneng, tepak iki wis. Ayo. Semoga dijadikan orang-orang ikhlas, Pak. Di Mojosari, Masjid Mojosari, Masjid Al-Ikhlas Mojosari, gitu ya. Insyaallah wallahu a'lam. Afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah hakun mawjud.